Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam investasi, harga mencerminkan persepsi, sedangkan nilai ditentukan oleh fundamental. Berdasarkan prinsip tersebut, tesis yang akan saya ajukan adalah PT Kalbe Farma memiliki fundamental kuat sebagai landasan valuasi jangka panjang. Dengan fundamental sekuat itu, apakah saham Kalbe Farma masih layak dibeli pada harga saat ini? Mari kita lakukan analisis sistematis agar memperoleh kesimpulan yang objektif. Saya akan menyampaikan kesimpulan utama terlebih dahulu. Harga saham KLBF saat ini Rp765, sedangkan estimasi nilai wajarnya berdasarkan model valuasi discounted cash flow mencapai Rp1.150 per saham. Dengan demikian terdapat potensi kenaikan 50,3%. Mengapa saya sampai pada kesimpulan tersebut? Ada 3 alasan utama. Pertama, Kalbe merupakan pemimpin ekosistem kesehatan terbesar di Indonesia dengan model bisnis yang terintegrasi. Kedua, perusahaan memiliki fundamental yang sangat kuat, bahkan hampir tanpa utang berbunga, dengan debt to equity ratio hanya 0,01 kali. Ketiga, valuasi pasar saat ini tidak mencerminkan kualitas fundamental perusahaan. Jadi, sejak awal presentasi saya ingin menyampaikan bahwa rekomendasi saya adalah buy, bukan karena berharap pasar berubah, tetapi karena nilai intrinsik perusahaan jauh lebih tinggi dibanding harga pasar saat ini. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Kalbe berbeda dibanding perusahaan farmasi lainnya? Jawabannya terletak pada model bisnisnya. Sebagian besar perusahaan hanya kuat pada satu mata rantai bisnis. Ada yang hanya memproduksi obat, ada yang hanya mendistribusikan, dan ada pula yang hanya menjual produk ke konsumen. Sedangkan Kalbe mengendalikan seluruh mata rantai tersebut. Perusahaan memulai dari penelitian dan pengembangan, dilanjutkan dengan proses manufaktur, kemudian distribusi nasional, hingga akhirnya produk sampai ke rumah sakit, apotek, pasar modern, dan konsumen akhir. Yang membuat model ini semakin kuat adalah sumber pendapatannya terdiversifikasi ke 4 segmen utama, farmasi resep, distribusi, dan logistik consumer health, serta nutrisi. Artinya, ketika salah satu segmen mengalami perlambatan, segmen lain akan menopang pertumbuhan perusahaan. Diversifikasi inilah yang menyebabkan arus kas Kalbe jauh lebih stabil dibanding kompetitor. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kondisi makroekonomi saat ini menjadi ancaman serius bagi Kalbe? Kita memang menghadapi tekanan global berupa suku bunga tinggi, volatilitas energi, dan perlambatan ekonomi. Di tingkat regional, Kalbe juga menghadapi ketergantungan terhadap impor bahan aktif farmasi, sehingga pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya produksi. Namun di sisi lain, Indonesia memiliki katalis yang sangat kuat. Konsumsi domestik tetap tumbuh, inflasi relatif terkendali, dan pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan yang besar. Kombinasi tersebut menyebabkan tekanan margin yang terjadi lebih bersifat jangka pendek daripada struktural. Dengan skala operasi yang dimiliki Kalbe, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dibanding banyak pesaing domestik. Namun banyak investor khawatir bahwa pelemahan daya beli masyarakat akan menekan industri kesehatan. Menurut saya, kekhawatiran tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat. Sektor kesehatan berbeda dengan sektor yang bersifat siklikal. Permintaan terhadap layanan kesehatan tidak hilang hanya karena kondisi ekonomi yang melambat. Bahkan terdapat beberapa katalis jangka panjang yang justru memperkuat prospek industri kesehatan. Antara lain, Indonesia memiliki populasi yang besar, proporsi lansia meningkat, cakupan JKN terus bertambah, dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan preventif semakin tinggi. Di sisi lain, Kalbe juga memiliki peluang strategis di berbagai bidang, mulai dari obat penyakit kronis, nutrisi, consumer health, logistik kesehatan, hingga peluang substitusi bahan baku domestik. Dengan demikian, saya melihat pelemahan daya beli lebih banyak mengubah pola konsumsi, bukan menghilangkan permintaan dasar terhadap produk kesehatan. Sampai di sini kita telah melihat bahwa industri kesehatan masih memiliki prospek jangka panjang. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh semua perusahaan? Jawabannya tentu tidak. Disinilah konsep ekonomi imun menjadi sangat penting. Perusahaan yang memiliki ekonomi imun adalah perusahaan yang mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang, sehingga sulit ditiru oleh pesaing.
Pada Kalbe saya melihat setidaknya ada 4 pilar utama. Pertama adalah brand advantage. Selama puluhan tahun Kalbe membangun kepercayaan melalui berbagai merek yang sangat dikenal masyarakat. Kedua adalah distribution advantage. Kalbe memiliki jaringan distribusi kesehatan terbesar di Indonesia yang menjangkau rumah sakit, apotek, pasar modern, hingga e-commerce. Ketiga adalah scale advantage. Skala operasi yang besar menghasilkan efisiensi biaya yang sulit disaingi. Dan keempat adalah financial strength. Dengan kas yang sangat kuat dan utang yang sangat rendah, Kalbe memiliki fleksibilitas yang jauh lebih besar dibanding kompetitor. Keempat faktor tersebut menghambat masuknya kompetitor baru, sehingga keunggulan Kalbe tidak hanya terlihat hari ini, tetapi juga berpotensi bertahan dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif tersebut kemudian tercermin pada angka-angka fundamental. Alih-alih melihat satu rasio saja, saya membandingkan Kalbe dengan beberapa perusahaan farmasi domestik pada berbagai aspek penting. Hasilnya cukup konsisten. Kalbe menunjukkan performa yang unggul pada diversifikasi produk, jaringan distribusi, kekuatan merek, profitabilitas, arus kas, struktur permodalan, konsistensi dividen, hingga ESG dan tata kelola perusahaan. Artinya keunggulan Kalbe bukan berasal dari satu faktor tertentu, melainkan kombinasi dari berbagai aspek operasional dan manajerial. Bagi investor jangka panjang, kondisi seperti ini sangat penting karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kualitas bisnis yang menyeluruh, bukan sekadar mencatat laba tinggi pada satu periode tertentu. Saat ini, kualitas perusahaan tidak hanya dinilai dari laba. Investor institusi juga memperhatikan bagaimana perusahaan mengelola risiko keberlanjutan melalui aspek environmental, social, and governance. Pada Kalbe, ketiga aspek tersebut menunjukkan profil yang kuat. Dari sisi lingkungan, perusahaan terus meningkatkan efisiensi energi dan pengelolaan optimal limbah B3, emisi, serta air. Dari sisi sosial, Kalbe aktif membantu memberikan edukasi serta memperluas akses layanan kesehatan dan nutrisi bagi masyarakat, terutama ibu hamil, anak, dan lansia. Sedangkan dari sisi tata kelola, perusahaan memiliki struktur pengawasan yang baik, termasuk komisaris independen, sistem audit yang terpercaya, whistleblower system, dan zero fraud. Bagi investor, ESG yang baik bukan sekedar citra. Perusahaan ESG yang baik berarti risiko jangka panjang yang jauh lebih rendah, sehingga perusahaan layak memperoleh valuasi premium. Selanjutnya, mari kita lihat apakah semua keunggulan tadi benar-benar tercermin dalam laporan keuangan. Pada laporan keuangan tahunan 2025, Kalbe membukukan penjualan lebih dari 35 triliun rupiah dengan gross margin hampir 40% dan net margin di atas 10%. Yang paling menarik menurut saya adalah kualitas neracanya. Current rasio berada pada tingkat yang sangat sehat, sementara rasio utangnya hampir nol dengan debt to equity rasio 0,01 kali. Kemudian perusahaan juga mampu menghasilkan ROE 14,9%. Yang perlu digarisbawahi adalah ROE tersebut tercapai tanpa mengandalkan leverage yang tinggi. Dengan kata lain, profitabilitas Kalbe berasal dari efisiensi operasional dan kualitas bisnis, bukan dari rekayasa struktur utang. Bagi saya, inilah definisi sebenarnya dari sebuah fortress balance sheet. Selanjutnya, bagaimana prospeknya ke depan? Saat ini memang terdapat tekanan terhadap margin akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga bahan baku impor. Namun saya melihat tekanan tersebut bersifat sementara. Seiring normalisasi harga bahan baku, peningkatan penjualan, efisiensi, serta perbaikan bauran produk, margin diperkirakan akan membaik kembali. Artinya pasar saat ini cenderung terlalu fokus pada tekanan jangka pendek dan mengabaikan potensi pemulihan profitabilitas di masa depan. Disinilah muncul peluang investasi. Selanjutnya, seluruh analisis fundamental tadi akan saya terjemahkan ke dalam valuasi. Saya menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to equity. Pendekatan FCFA dipilih karena pertimbangan. 1. Output penelitian adalah harga wajar saham, bukan nilai perusahaan secara keseluruhan. 2. Kalbe Pharma memiliki struktur modal yang sangat konservatif dengan debt to equity rasio 0,01 kali, sehingga pendanaan perusahaan hampir seluruhnya berasal dari modal sendiri. Dalam kondisi seperti ini, selisih antara enterprise value dan equity value relatif kecil, sehingga pendekatan FCFA menjadi lebih sederhana sekaligus lebih representatif.
Perhitungan dimulai dari estimasi arus kas masa depan, kemudian didiskontokan menggunakan cost of equity sekitar 9,83% yang dihitung berdasarkan risk-free rate sebesar 7,15%, menggunakan imbal hasil surat utang negara Republik Indonesia tenor 10 tahun, beta 0,4, dan equity risk premium Indonesia sebesar 6,69%. Selanjutnya saya menggunakan terminal value growth 3% untuk menghitung nilai ekuitas perusahaan. Hasil akhirnya menunjukkan nilai ekuitas sebesar 53,8 triliun. Dengan dibagi jumlah saham yang beredar, diperoleh estimasi nilai intrinsik sebesar Rp1.150 per saham. Yang ingin saya tekankan bukan hanya angka 1.150, tetapi proses yang menghasilkan angka tersebut. Valuasi ini dibangun dari kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas, bukan sekedar mengikuti sentimen pasar. Oleh karena itu, menurut saya, nilai intrinsik Kalbe masih berada jauh di atas harga pasar saat ini. Setelah mengetahui nilai intrinsiknya, pertanyaan berikutnya menjadi sangat menarik. Mengapa pasar masih menghargai saham Kalbe jauh di bawah nilai wajarnya? Menurut saya, penyebab utamanya adalah reaksi pasar yang berlebihan terhadap tekanan makro jangka pendek, terutama pelemahan rupiah dan kenaikan harga bahan baku impor. Pasar seringkali mendiskon sentimen jangka pendek secara berlebihan, padahal kualitas fundamental perusahaan relatif tidak berubah. Akibatnya muncul valuation gap. Di satu sisi nilai intrinsik berada di angka Rp1.150, di sisi lain harga pasar berada di Rp765. Selisih inilah yang memberikan margin of safety bagi investor jangka panjang. Bagi value investor, kondisi seperti ini justru merupakan peluang, bukan ancaman. Namun perlu disadari, tidak ada investasi yang bebas risiko, termasuk saham Kalbe Farma. Karena itu saya juga melakukan identifikasi terhadap berbagai risiko utama. Risiko yang paling penting berasal dari pelemahan rupiah, kenaikan harga bahan aktif farmasi, tekanan daya beli masyarakat, serta perubahan regulasi. Namun yang menarik, terhadap seluruh risiko tersebut telah dilakukan strategi mitigasi yang jelas. Kalbe melakukan natural hedging, diversifikasi produk, memperluas segmen non-BPJS, dan menerapkan strategi multi-sourcing untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pemasok. Dengan fondasi neraca yang kuat, saya menilai profil risiko Kalbe berada pada kategori moderat dan masih sebanding dengan potensi imbal hasil yang ditawarkan. Walaupun fokus utama penelitian ini adalah analisis fundamental, saya juga melengkapi dengan analisis teknikal sebagai panduan momentum akumulasi. Tren saat ini bearish, di mana harga saham masih berada dalam fase downtrend jangka menengah, tetapi mulai menunjukkan proses pembentukan bottom. Berdasarkan moving average, harga masih berada di bawah MA200, tetapi mulai mendekati MA50 yang mengindikasikan peluang pembalikan tren apabila volume perdagangan meningkat. RSI di angka 43,7 menunjukkan tekanan jual mulai berkurang. Histogram MACD mulai mengecil sehingga mengindikasikan momentum bearish mulai melemah. Dan di samping itu volume meningkat di area support mengindikasikan mulai adanya akumulasi. Strategi yang saya rekomendasikan adalah akumulatif buying pada range harga 700 sampai 820 dengan horizon investasi menengah hingga panjang. Pendekatan ini membantu investor memperkirakan waktu masuk yang ideal untuk memperoleh harga rata-rata yang lebih baik tanpa harus bergantung pada kemampuan menentukan titik terendah pasar secara presisi. Akhirnya izinkan saya menutup presentasi ini dengan kembali pada pertanyaan yang diajukan di awal. Apakah PT Kalbe Farma masih layak dibeli saat ini? Berdasarkan seluruh analisis yang telah saya paparkan, Kalbe memiliki model bisnis yang terintegrasi, ekonomi yang kuat, fundamental yang sehat, tata kelola yang baik, serta kemampuan menghasilkan arus kas yang konsisten. Di saat yang sama, pasar masih memberikan valuasi yang berada di bawah estimasi nilai intrinsiknya. Kombinasi antara kualitas bisnis yang tinggi dan harga yang masih terdiskon merupakan kondisi yang langka di pasar. Oleh karena itu, saya memberikan rekomendasi buy dengan target harga Rp1.150 per saham dan potensi kenaikan 50,3% dari harga saat ini. Akhir kata, saya ingin mengingatkan kembali. Pasar dapat membuat kesalahan dalam menentukan nilai saham untuk jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjang, nilai fundamental hampir selalu membuktikan kebenarannya. Karena itulah saya memiliki keyakinan saham PT Kalbe Farma hari ini sedang menawarkan peluang investasi yang menarik. Happy cuan, sekian dan terima kasih.